kalau tidak terkontrol, ya pasti akan mempengaruhi jalannya demokrasi. Misalnya jangan lagi terjadi kasus MK seperti yang kemarin itu. Calon yang mana yang memenuhi apa yang kita sebut sebagai persyaratan etik. Jangan sampai kemudian politik ini hanya dipahami sebagai sebagai privilege dari elit. Jumpa lagi dengan DDM. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dengan Mas Hikam, Profesor Dr. A.S. Hikam, dosen Presiden University. Mas, Ini kan rame nih pemilu. Itu kan salah satu tanda bahwa di Republik ini demokrasi berjalan. Nah, di lain pihak, ya banyak sekarang para pengkritik, para pengamat yang menyatakan bahwa telah terjadi kemunduran demokrasi di Republik ini setelah MK, kemudian KPK, itu katakanlah itu dibonsai dan lain sebagainya. Kekuatan masyarakat sipil tercerai-berai, ada yang dibawa ke jadi komisaris atau di posisi-posisi strategis sehingga dalam tanda petik tumbul sekarang. Menurut Mas Hikam, gimana nih gejala demokrasi yang diduga dianggap mundur ini? Apakah ini gejala negara-negara di luar kita juga seperti ini? Artinya gejala global atau hanya khusus kita saja? Ya, pertama-tama harus kita lihat bahwa dengan demokrasi itu kita harus bersikap bahwa tidak mungkin kita melihat sistem tersebut sebagai sesuatu yang permanen. Dalam pengertian yang akan selalu sama sejak awal sampai akhir. Jadi istilah saya demokrasi itu is an open-ended system ya, sistem yang terus-menerus terbuka, artinya bisa bergerak menuju sesuatu yang meningkat, menurun, stagnan, bermasalah, bisa diperbaiki lagi dan seterusnya. Jadi tidak akan konstan. Nah, oleh karena itu kalau kita menyikapi demokrasi demikian, maka kita juga harus melihat perkembangan demokrasi pada level-levelnya, misalnya pada level nasional, pada level global, regional maupun global. Nah, tren demokrasi di tingkat global pada saat ini memang tidak seperti pada katakanlah pertengahan atau akhir abad ke-20 di mana gelombang demokratisasi sedang sangat nyata dan sangat berkembang karena kolapsnya sistem otoritarian dan sistem totalitarian. Misalnya yang terjadi di Eropa Timur, di Amerika Latin, di Asia Tenggara terutama termasuk Indonesia. Nah, pada penghujung abad ke-20 dan mulai abad 21 maka terjadi juga satu dinamika global yang dikhawatirkan justru berbalik, yaitu munculnya gejala-gejala otoritarian sistem ini secara pelan maupun secara radikal ada yang kembali. Yang radikal misalnya aja dengan munculnya kekerasan-kekerasan yang sangat ekstrim. Ada ISIS misalnya ya, munculnya radikalisme, gerakan seperti itu. Ya, itu yang kemudian merusak sistem demokrasi yang sedang dibentuk di negara-negara tertentu, misalnya di Afrika Utara, di Timur Tengah dan selanjutnya. Tetapi ada juga yang munculnya otoritarianisme itu pelan-pelan, artinya tidak terasakan, tetapi itu pada akhirnya juga akan merusak. Nah, kondisi seperti itu mungkin tidak hanya terjadi di Asia, misalnya saya di negara seperti Indonesia, seperti di Filipina dan lain sebagainya, tapi bahkan juga terjadi di negara yang sudah advance, sudah maju.
Kayak seperti Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat itu mengalami satu proses pemunduran demokrasi di dalam ukuran yang diketahui oleh publik internasional dengan munculnya fenomena Donald Trump. Kemudian agak mereda, tetapi sekarang ini kemungkinan akan balik lagi itu juga ada. Dan itu terjadi karena ada ideologi-ideologi yang bersifat identity politik, misalnya supremasi kulit putih itu muncul, dan kelompok-kelompok fundamentalis Kristen yang sangat mendominasi Partai Republik misalnya juga muncul dan sangat kuat, sehingga pada masa awal pemerintahan Joe Biden misalnya ya, terjadi kasus 6 Januari 2021 itu, di mana terjadi suatu protes yang cukup keras di Capitol Hill di Kongres Amerika, yang kemudian sampai sekarang kasus itu masih terus diselidiki dan banyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan karena dianggap melakukan insurrection. Nah, itu sebagai satu warning bahwa demokrasi even di Amerika juga mengalami masalah itu. Nah, gimana dengan Indonesia? Di Indonesia kita melihat bahwa perkembangan setelah reformasi itu menunjukkan juga adanya situasi di mana demokrasi di Indonesia mengalami gangguan-gangguan, dan bahkan secara umum dikategorikan bahwa demokrasi di Indonesia atau Indonesia sendiri sedang tidak baik-baik saja. Nah, indikator-indikatornya sangat banyak, misalnya aja dengan pelemahan lembaga-lembaga yang respectable seperti MK, kemudian pelemahan terhadap lembaga anti rasuah yang menjadi salah satu hasil dan amanah reformasi yaitu KPK, kemudian juga munculnya undang-undang atau aturan-aturan main yang dicurigai oleh publik sebagai permainan dari oligarki kekuasaan dan oligarki ekonomi. Dan kemudian juga semakin adanya pemilahan pada masyarakat sipil, ya, apalagi pelemahan di masyarakat politik, yaitu terjadinya apa yang sering saya sebut sebagai kartelisasi politik di dalam masyarakat politik ini. Nah, itulah indikator-indikator yang bisa menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia juga bukan sesuatu yang permanen, muncul dengan sangat menjanjikan pada awal reformasi, kemudian mengalami penurunan, sehingga kalau kita menggunakan cara berpikir adanya proses transisi demokrasi kemudian konsolidasi demokrasi, maka tampaknya Indonesia ini soal konsolidasi ini yang belum pernah dicapai dengan cukup memuaskan walaupun sudah lebih dari 2 dekade. Jadi gitu Kang Deddy ya. Jadi kalau kita menyikapi demokrasi sebagai sesuatu yang terus berkembang dan open ended, maka jangan kaget bahwa pada satu saat demokrasi itu juga bisa kena ancaman-ancaman dan bahaya untuk return atau kembali lagi menjadi yang seperti sebelumnya. Artinya Indonesia juga kemungkinan bisa mengalami kembali menjadi authoritarian system lagi. Bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil, dan indikasinya itu sudah ada. Mas, coba diidentifikasi akibat apa kemunduran demokrasi itu? Ya, kalau kita menggunakan indikator demokrasi yang kita pakai biasanya menggunakan apakah satu demokrasi yang menganggap dirinya demokrasi konstitusional itu bisa kemudian berjalan pada relnya. Salah satu ukurannya adalah demokrasi konstitusional dimanapun berada itu selalu menggunakan parameter dia diatur oleh nomokrasi atau hukum. Nah, kalau kita lihat di Indonesia bagaimana sekarang penegakan hukum di Indonesia dalam konteks penegakan demokrasi, maka kita lihat tadi itu misalnya saja tentang pemberantasan korupsi, ya itu kan kita mengalami proses pelemahan yang luar biasa
Sehingga tidak pernah ada cerita bahwa ketua lembaga yang namanya KPK itu kemudian malah sekarang menjadi TSK, menjadi tersangka dan harus mengundurkan diri. Ya kan? Kemudian selain masalah itu ada banyak lagi seperti terjadinya pengekangan atau gangguan terhadap freedom of the press, ya, misalnya kebebasan berpendapat, berkumpul, freedom of speech, ya, gitu. dan ya itu yang kemudian juga ditengarai, ya, kita tidak full blown kemudian terjadi pengekangan yang total, tapi ditengarai terjadi pengekangan, dan itu adalah salah satu indikator dari bahwa constitutional demokrasi kita terancam. Ya, kemudian juga kalau kita melihat realitas kehidupan bermasyarakat di Indonesia, masyarakat yang pluralistik atau bineka di Indonesia ini sering diwarnai oleh adanya gesekan-gesekan yang bisa dikatakan sebagai ancaman dari politik identitas, yang itu mestinya juga harus terkontrol oleh hukum tadi itu. Nah, disitulah Kang Deddy bahwa indikator-indikator yang mirip dengan yang terjadi di luar itu terjadi di Indonesia. Apakah oligarki bisa mengganggu demokrasi atau mengembangkan demokrasi? Jadi misalnya makin kuat oligarki, makin kuat demokrasi, atau sebaliknya? Ya, kalau kita melihat definisi oligarki kan kekuasaan yang dipegang oleh satu kelompok kecil. Nah, umumnya oligarki akan dikaitkan dengan penguasaan sumber daya ekonomi. Nah, ini muncul dengan kelas-kelas pemilik modal yang sangat berkuasa, sehingga mereka juga mampu mengatur atau mampu mempengaruhi decision making atau political decision making. Ya kan? Jadi kemudian misalnya pembuatan undang-undang bisa dipengaruhi para kepentingan oligarki. Politik menjadi mahal karena diatur oleh pengaruh oligarki itu. Jadi oligarki itu in itself itu kalau tidak terkontrol, ya pasti akan mempengaruhi jalannya demokrasi, karena oligarki itu selalu akan memelihara kepentingannya dia sendiri lebih dulu. Bukan. Nah, ini kalau kemudian kesejahteraan sosial, ya. Iya, kalau kemudian masyarakat digabungkan dengan ideologi neoliberalisme, maka peran oligarki itu akan menjadi semakin nyata dan semakin tidak terkontrol. Karena apa? Karena dalam neoliberalisme itu pengaruh atau intervensi atau bahkan campur tangan negara itu betul-betul sebagai sesuatu yang tabu. Nah, kalau negara tidak melakukan intervensi pada masalah-masalah strategis yang tujuannya adalah melindungi kepentingan rakyat yang lebih banyak, maka tentu saja yang akan menikmati itu adalah kelompok oligarki yang pertama-tama. Nah, oligarki ini kemudian bekerja sama dengan elit kekuasaan. Ya sudah, klop aja. Ya, jadi susah untuk mengatakan bahwa oligarki itu bisa juga baik, itu agak susah juga. Karena in itself, di dalam dirinya sendiri, dia itu akan memikirkan kepentingannya sendiri, dan sangat sedikit kalau ada itu memikirkan bagaimana kesejahteraan umum itu menjadi prioritas. Jadi ada public interest, public good, ada private interest. Iya, iya. Di dalam sistem demokrasi semuanya sebetulnya ada bagian-bagiannya. Kita tidak bisa kemudian menghalang-halangi ada kepentingan-kepentingan tertentu seperti itu. Tapi bagaimana agar supaya fair dan terbuka, itu loh persoalannya. Nah, sehingga kemudian kekuasaan politik tidak kemudian dikontrol ya oleh kelompok-kelompok kepentingan seperti itu. Tapi dengan undang-undang Omnibus Law itu artinya kan kemenangan. Undang-undang seperti Omnibus Law itu dikhawatirkan atau patut diduga pengaruh oligarkinya sangat kuat. Bahkan MK sendiri mengatakan bahwa Omnibus Law harus direvisi kan. Ya, itu karena mereka juga melihat ada bayang-bayang tangan-tangan oligarki yang
yang masuk. Nah persoalannya sekarang ini sampai di mana mereka melakukan revisi itu. Oke, kalau bicara konsolidasi Ya. demokrasi, dari mana kita harus mulai? Sebetulnya kalau filsafat yang saya ikuti, kita tidak pernah memulai sebetulnya. Karena kita sudah ada di tengah-tengahnya itu. Iya kan, demokrasi di Indonesia itu sudah diawali sejak kita melakukan upaya membebaskan diri dari penjajahan. Kenapa? Ya karena konstitusi kita sudah menghendaki seperti itu. Dalam preambulnya kan kita sudah sepakat bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kemudian di dalam perumusan ideologi Pancasila sudah ada sila keempat tentang demokrasi itu. Jadi mulainya ya dari situ. Nah kalau sekarang kita sedang mengalami situasi seperti ini, bukan berarti kita mulai dari mana, tetapi bagaimana meneruskan perjuangan itu yang terkendala oleh berbagai macam dinamika sejarah, misalnya munculnya otoritarianisme Orde Lama, otoritarianisme Orde Baru, kemudian setback demokrasi pasca reformasi. Di situ posisi lokus kita bekerja itu bukan kita mulai dari nol lagi, tapi kita selalu in between, di tengah-tengah, sebelum ini berbagus, tapi juga kita sudah pernah ke sana. Makanya mungkin ide redemokratisasi itu lebih tepat, karena kita memang sebetulnya sudah pernah mengalami proses-proses itu, hanya kemudian sekarang kita mengalami setback. Oleh karena itu ya saya kurang setuju kalau kemudian kita seolah-olah harus dari nol berangkat lagi. dari nol, itu nggak mungkin itu. Ya. Jadi kalau redemokrasi artinya kita mulai ada perbaikan lagi, tidak berangkat dari nol. Iya kan, kita ini kan secara formal kan berjalan. Siapa yang mengatakan Indonesia tidak demokrasi secara formal? Kita mempunyai pemilu langsung ya sejak 2004, pilpres yang langsung misalnya aja. Kita memilih pilkada secara langsung dan lain sebagainya, memilih parlemen, memilih MK dan lain sebagainya. Itu tanda bahwa secara formal kita memang mengalami proses demokrasi. Itu tidak boleh kita deny. Tetapi, ya kan? Tetapi secara substansi itu kita mengalami kemunduran. Iya, mengalami persoalan-persoalan yang bisa merontokkan keberhasilan yang formal tadi itu. Bahkan bayangin aja kalau presiden kemudian diperbolehkan untuk memperpanjang masa jabatan menjadi 3 kali, 4 kali dan lain sebagainya yang berlawanan dengan konstitusi. Artinya secara ipso facto yang namanya demokrasi konstitusional sudah selesai, sudah tidak ada artinya lagi. Nah itu baru kemudian kita mengalami betul-betul kerusakan atau kehancuran demokrasi. Kalau sekarang ini ada cacat-cacat yang memang harus kita perbaiki. Misalnya jangan lagi terjadi kasus MK seperti yang kemarin itu. Itu cacat demokrasi, tapi belum tentu itu artinya demokrasi kita udah hancur. Belum. Oke. Tapi yang jelas tadi kita sepakat ada penurunan. Ya sudah jelas. Kata-kata kita sedang tidak baik-baik saja itu tidak ada. Tidak ada maksud menganggap itu sebagai pujian, nggak ada. Maksud saya adalah ketika kita ingin meredemokrasi lagi, ini apakah momentum pilpres dan presiden yang baru ini, apakah ini menjadi variabel penentu? Sudah jelas. Redemokratisasi. Sudah jelas karena di dalam konstitusi kita jabatan yang paling yang paling tinggi dalam pengertian ini sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara itu adalah presiden. Jadi sosok atau siapapun yang memimpin negeri ini sebagai presiden adalah dia yang menentukan merah, hijau, putih, kuningnya negara ini secara institusional dari segi negara. Nah, kalau kemudian pilpres dilaksanakan secara tidak fair, kemudian juga kualitas yang memimpin kemudian tidak terlalu seperti yang dikehendaki oleh konstitusi, ya kita kan khawatir juga. Maksudnya yang terpilih nanti. Iya betul. Kan ada syarat-syarat dan kualitas yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi ada calon yang kemungkinan ketika menang itu
justru bukan redemokrasi lagi, tetapi Bisa makin jadi, decline. bisa jadi karena proses-proses yang ada di dalamnya itu memang ditengarai tidak demokratis. Misalnya aja kita sudah mengalami persoalan MK tadi yang menurut banyak pihak, terutama para pengamat hukum, ahli hukum itu dianggap sebagai mengalami cacat etis. Secara legal formal mungkin tidak, tapi secara etik dianggap itu cacat, sehingga kemudian ketua MK-nya pun harus diganti kan begitu. Nah, kalau kemudian sistem kita itu ternyata mengalami cacat seperti itu, apakah hasilnya kemudian bisa tidak cacat? Kan itu pertanyaan. Bisa iya, bisa tidak kan? Nah, oleh karena itu kekhawatiran atau sikap kritis terhadap hasil presidential election atau pemilihan presiden pilpres ini menjadi sangat penting. Nah, rakyat di Republik Indonesia itu seharusnya di dalam memilih calon pemimpin yang akan datang itu juga tahu persoalan ini. Tapi masalahnya sekarang ini, apakah pengetahuan seperti ini sudah di-share atau tertutup oleh kampanye-kampanye yang merupakan tidak lebih dan tidak kurang adalah propaganda politik. Itu jualan ya. Iya, atau jualan atau marketing. Nah, sayangnya umumnya memang akan lebih cenderung ke sana daripada share pengetahuan yang kritis, yang logis, yang nalar mengenai kualitas dari calon-calon pemimpin kita. Apakah Mas mengindikasikan kemungkinan demokrasi akan lebih turun itu ke calon tertentu dan lebih terjamin kalau yang menang itu misalnya nomor tertentu? Ya, bisa jadi ke sana. Implikasinya akan ke sana karena misalnya lebih terjamin misalnya nomor 3, nomor 1 misalnya gitu daripada nomor 2 gitu. Ya, kalau kita lihat, kalau kita mau pergi ke sana, mesti kita lihat perbandingan dari segi konstitusionalitas dari masing-masing calon, apakah memenuhi atau tidak. Nah, kalau kita lihat secara legal formal semuanya memenuhi syarat. Nah, makanya kemudian kita lihat secara politis. Ya, secara politis siapa yang mendukung mereka, partai-partai apa atau masyarakat politik yang mana. Nah, ketika kita melihat juga kemudian ternyata juga semuanya mendapat dukungan partai-partai politik, artinya legitimate. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana legitimasi etiknya? Nah, di sini kemudian menjadi persoalan, menjadi kemudian lebih complicated. Nah, disinilah maka saya bilang pengetahuan publik mengenai calon-calon ini menjadi sangat penting. Karena kalau hanya melihat dari segi legal formal politik barangkali ya sama-sama saja, tapi begitu kita masuk kepada etik, nah jadi persoalan. Nah, kalau sudah seperti itu maka kemudian kita berhak untuk berbeda pendapat sekarang. Dari sekian banyak calon, 3 calon atau katakanlah dengan wakil presidennya ya 6 lah. Itu calon yang mana yang memenuhi apa yang kita sebut sebagai persyaratan etik. Nah, akhirnya kan kita bisa melihat dari calon nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini kronologi mereka bisa menjadi calon kalau dilihat dari perspektif etik, maka kemudian kita kan bisa menilai. Ya, bisa saja ada yang menilai oh ya sama saja, asalkan sudah bisa dikategorikan sebagai calon ya secara etik sudah bisa. Ada juga yang tidak karena mereka akan mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Misalnya yang dianggap secara etik itu menang, yang secara etik itu tidak menyandarkan pada nilai-nilai etis itu menang misalnya. Apakah reaksi publik setelah pemilu itu baik-baik saja atau justru di situ momentum dalam tanda petik pergolakan misalnya, wacana, aksi dan lain sebagainya? Ya, kalau apa yang kita pilih nanti pada umumnya tidak bersandar pada kekuatan etik, biasanya akan mendapat pertanyaan atau menjadi
problem yang akan selalu dihadapi oleh masyarakat juga. Ya, karena kecenderungan yang tidak etik itu biasanya juga akan mengulangi berbagai macam policy, berbagai macam tindakan-tindakan yang mengabaikan landasan etik itu sendiri. Nah, kalau sudah kayak gini maka ya kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran etik pada tataran policy dan macam-macam itu bisa aja terjadi kan. Nah, kalau sudah seperti itu maka potensi untuk terjadinya satu ketidakstabilan atau istilah yang lebih keren adalah delegitimasi etik menjadi lebih besar. Jadi konsekuensinya mungkin tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba misalnya si tidak etis jadi pemimpin kemudian besoknya akan tumbang, belum tentu begitu. Mungkin akan lama mungkin ya. Orde Baru berapa lama? 3 dekade berkuasa. Tapi pada akhirnya juga ada persoalan delegitimasi etik pada akhirnya kan begitu. Dan itu sangat tergantung pada dinamika bagaimana kekuasaan dan masyarakat atau warga negara akan bereaksi. Jadi redemokrasi itu belum tentu berhasil dijawab oleh hasil Pilpres. Tidak ada dan jaminan pemilu, seperti itu karena jaminan. apa? Itu pemilu itu atau Pilpres itu hanya salah satu dari komponen demokratisasi atau redemokratisasi, dan ini komponen yang atau jalan lah, bukan komponen, jalan yang peaceful, yang damai. Ada juga redemokratisasi tapi tidak melalui jalan yang peaceful. Misalnya tahun 98, tahun 65 itu redemokratisasi tapi jalannya adalah gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat sipil. Di Rusia bahkan terjadi revolusi 90 itu tahun 90 itu, atau di Cekoslowakia terjadi revolusi juga, di Iran terjadi revolusi. Nah, itu semua redemokratisasi menurut definisi yang kita pakai tadi itu. Ya, berat sekarang ya antara arus propaganda yang luar biasa dan sekarang media, aktor-aktor politik lagi di situ posisinya. Sementara kita ya dan sebagian yang kritis itu mengangkat isu-isu substantif, strategis, dan memang kelihatannya belum dikonsumsi oleh publik secara luas. Ini kan persoalannya di situ, Mas. Nah, bagaimana supaya sedikit demi sedikit ya gagasan-gagasan kritis itu bisa lebih dikonsumsi lebih luas lagi. Ya, pertama-tama tentu kita mempertahankan apa yang disebut sebagai lingkungan atau ekosistem demokrasi. Misalnya aja freedom of speech, ya, kemudian freedom of assembly itu masih bisa dipertahankan. Dengan cara begitu maka ekosistemnya akan terpelihara. Yang kedua tentu dengan memperluas pendidikan politik, penyadaran terhadap pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jangan sampai kemudian politik ini hanya dipahami sebagai sebagai privilege dari elit. Yang ketiga tentu bagaimana kelembagaan politik ini betul-betul menuju kepada pelembagaan yang demokratik. Nah, ini persoalan yang ketiga ini yang sekarang sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Kenapa? Karena pelembagaan politik itu masih belum berhasil, malah yang terjadi ini pemerosotan kelembagaan. Lembaga-lembaga seperti parlemen, partai politik, dan lain sebagainya itu mengalami degradasi. Nah, perkara inilah yang sebetulnya sudah ingin dicapai ketika Indonesia sudah sampai 20 tahun reformasi. Pelembagaan politiknya yang belum terjadi dengan baik. Sehingga kita mengulangi kesalahan yang mirip sampai saat ini. Itulah obrolan saya dengan Mas Hikam. Mari kita jaga yang agak pesimis ya. Kita tingkatkan demokrasi kita. Dengan pesimis itu juga bisa jadi bagus sebagai spirit untuk meningkatkan tadi apa yang seharusnya
dilakukan dalam rangka meningkatkan demokrasi kita ke depan. Apalagi yang optimis. Kita tetap ada banyak yang optimis ke depan. Sampai jumpa.